Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, serta selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Kembali lagi bersama Bu Fani dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran pada video kali ini, marilah kita berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini, yaitu 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur, tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Dan 4.6, menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata, dan lain-lain dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan isi secara lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah kalian menyimak materi atau video, siswa diharapkan mampu yang pertama menelaah struktur dan bahasa teks prosedur dengan benar, dan yang kedua menulis teks prosedur dengan baik. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu masih membahas tentang teks prosedur, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks. Bagi yang belum menyaksikan video pembelajaran materi teks prosedur yang pertama, Ibu harapkan kalian menonton terlebih dahulu video tentang materi teks prosedur yang pertama di pojok kanan atas. Masih ingatkah kalian tentang pengertian teks prosedur? Ya, Ibu ingatkan kembali ya. Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi, di dalam teks prosedur ini berisi petunjuk atau cara melakukan sesuatu. Sama seperti teks-teks lainnya, teks prosedur juga memiliki sistematika penulisan atau disebut dengan struktur teks prosedur, dimulai dari judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Dimulai dari judul. Judul adalah pemberian nama pada suatu karya tulis. Judul di dalam teks prosedur dapat berupa nama benda atau sesuatu yang dilakukan atau dibuat. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan adalah bagian yang berisi tujuan dari penulisan suatu teks prosedur yang dibuat. Setelah tujuan, yang ketiga adalah alat dan bahan. Alat dan bahan adalah berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam melakukan suatu kegiatan. Yang keempat adalah langkah-langkah, yaitu berisi informasi penyajian langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini bisa ditulis dalam bentuk uraian atau dalam bentuk penomoran. Dan yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Dalam paragraf ini, berisi penutup dapat berupa kalimat ajakan seperti selamat mencoba. Mari kita amati contoh teks prosedur. Nah, terdapat dua contoh teks prosedur. Yang pertama adalah cara membuat roti panggang telur, dan yang kedua cara bermain congklak. Bisa dilihat perbedaan dari kedua teks prosedur ini. Nah, yang pertama terdapat tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Sementara pada teks yang kedua tidak terdapat alat dan bahan. Mengapa berbeda, Bu? Karena di dalam teks prosedur ini atau teks petunjuk ini ada yang memerlukan alat dan bahan dan ada yang tidak memerlukan alat dan bahan. Biasanya
Di dalam teks prosedur yang tidak memerlukan alat dan bahan adalah teks prosedur tentang cara melakukan suatu kegiatan seperti memainkan alat musik, menggunakan komputer, bermain, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, tidak mengubah tujuan utama dari teks prosedur, yaitu untuk memahami langkah-langkah dalam teks dan untuk memahami cara melakukan sesuatu kegiatan. Pada contoh yang pertama, yaitu cara membuat roti panggang telur, pada teks tersebut merupakan teks dengan sistematika yang utuh dalam penulisan teks prosedur, karena terdapat judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, serta penutup. Tujuan dari teks prosedur yang pertama adalah untuk memberitahu cara membuat salah satu menu sarapan yang sehat dan bergizi. Sementara pada teks yang kedua adalah memberitahu tentang permainan tradisional anak-anak yang menjadi salah satu warisan budaya yang harus dijaga. Silakan kalian baca dan kalian pahami tentang contoh kedua teks prosedur ini. Selanjutnya adalah penggunaan bahasa atau kaidah kebahasaan teks prosedur. Sebelumnya sudah Ibu sampaikan apa saja bahasa di dalam teks prosedur. Baiklah, kali ini Ibu akan membahas satu persatu kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. Yang pertama adalah kalimat perintah atau disebut dengan kalimat imperatif, adalah kalimat yang berisi perintah untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, ciri dari kalimat perintah yaitu adalah yang pertama, terdapat intonasi pada bagian tengah kalimat meninggi. Kemudian diakhiri dengan tanda baca seru. Nah, kemudian menggunakan partikel lah atau partikel kan. Yang kedua adalah menggunakan kalimat pasif. Penggunaan bentuk kalimat pasif dalam teks prosedur biasanya untuk memberi saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan yang fatal atau membahayakan. Tentunya kalian masih ingat pembelajaran tentang unsur kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, di dalam kalimat pasif, subjeknya sebagai penderita dan predikatnya diberikan imbuhan di. Contohnya, ayam dimakan oleh Budi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kalimat pasif. Nah, contoh kalimat pasif dalam teks prosedur adalah tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut, atau bambu kemudian dipotong sesuai dengan tiang dan palang. Yang ketiga, menggunakan kata kriteria atau batasan. Nah, di dalam teks prosedur ini, agar teks prosedurnya bisa dilakukan seperti apa yang harus dilakukan, oleh karena itu, dalam teks prosedur harus terdapat kalimat yang menjelaskan tentang batasan atau rincian dengan jelas. Contohnya, panggang roti hingga warnanya menjadi kecoklatan. Nah, di dalam kalimat tersebut terdapat batasan dengan jelas, yaitu kecoklatan. Lanjut pada kaidah yang keempat, yaitu menggunakan kata keterangan. Kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan pada kata lain, seperti kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Contohnya, bungkuslah adonan dengan rapat. Kata dengan rapat ini adalah salah satu contoh dari keterangan cara. Kemudian untuk keterangan alatnya, contohnya, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Jadi terdapat keterangan alat, yaitu gergaji mesin. Contoh keterangan tujuan. Api jangan terlalu panas agar roti tidak gosong. Nah, di dalam keterangan tujuan ini biasanya dicirikan dengan kata
supaya, untuk, dan agar. Selanjutnya adalah menggunakan kalimat saran atau larangan. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran dalam bentuk nasihat ataupun imbauan. Sementara kalimat larangan adalah kalimat yang berisi perintah seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil yang maksimal, oleh karena itu penulis menggunakan kalimat saran atau larangan. Biasanya kalimat saran dicirikan dengan ada kata sebaiknya, seharusnya, dan semestinya. Sementara pada kalimat larangan biasanya dicirikan dengan kata hindari, jangan, atau jika tidak. Dan yang terakhir menggunakan kata penghubung, pelesapan, dan acuan. Seperti kata kemudian, berikutnya, setelah ini, dan sekarang. Sekian video pembelajaran pada kali ini, semoga bermanfaat, tetap semangat dan sehat selalu. Jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih.